sebelum berdialog dengan aura cinta ini, menggelar apel gabungan, menggelar apel besar, menggelar apel akbar kemarin, ya. Terkait apa? Anti premanisme di Jawa Barat. Betul kan? Kalau aura cinta posisinya benar-benar terancam, benar-benar diancam, ya. Yang katanya ada preman yang mendatangi, badannya besar-besar, keker, ya. Terus nadanya tinggi. Kenapa pada saat berdialog dengan Kang Deddy Mulyadi, si aura cinta tidak mengadu kepada Kang Deddy Mulyadi? Dia mau ngomong ngecaprek apapun, ya, saya nggak percaya. Dan kalian pun warga Jawa Barat, ya, warga Jawa Barat maupun warga di luar Jawa Barat, nggak usah percaya dengan ucapan aura cinta ini, orang satu ini. Sudah jelas-jelas Kang Deddy Mulyadi itu membuka layanan aduan anti premanisme. Kalau ada sesuatu yang berbau premanisme bisa diadukan kepada layanan tersebut. Itu di setiap kota, di setiap kabupaten itu ada layanan aduan anti premanisme itu. Kalau sama pemimpin-pemimpin yang lain belum tentu itu. Dikasih uang buat ngontrak, dikasih uang buat pindah. Tapi sama Kang Deddy Mulyadi, uang kontrakan dikasih, ya, buat pindahan dikasih. Kurang gimana coba? Siapa yang tidak tahu dengan remaja atau orang yang mendekati dewasa satu ini, ya, yang setiap datang ke podcast orang atau diundang di setiap podcast orang lain, jawabannya selalu mencela-menceli, ya. Sekarang A, besok B, besoknya lagi C, besoknya lagi D sampai Z. Siapa lagi kalau bukan aura cinta? Di sini ada yang sangat menarik, ya. Tadi saya udah melihat, udah nonton, ya. Katanya aura cinta ini diancam sama preman itu, ya. Tapi daripada penasaran, ya, untuk saudaraku semuanya, mendingan kita nonton terlebih dahulu, ya. Videonya nanti kita tanggapi bersama-sama setelah intro berikut ini. Jadi aku tuh berani menyuarakan ini tuh karena aku mau membantu lingkungan aku sekitar, ya, termasuk orang tua aku, untuk menyuarakan hak, dimana hak ini untuk kemanusiaan. Soalnya penggusuran ini itu aku rasa ini ada kurang kemanusiaannya. Bisa, maksudnya gimana misalnya? Kan itu memang kalau menurut Pemda Jawa Barat, ya, apa sih, harga tanah segala macam lah. Baru tinggal di sekitaran 20 Jadi tahun. intinya katanya ada hak kemanusiaannya, ya. Nanti kita tangkap. Penggusurannya kurang manusiawi, memang nggak ada sosialisasi kalau Betul. Jadi penggusuran ini kurang manusiawi, ya, menurut aku. Kurang manusiawi, ya. Karena dari caranya ini kita buat suruh ninggalin pergi di lokasi itu tuh kayak kurang ada manusianya. Jadi pertama itu kan dikirim, ada beberapa satpol PP, ya, ngasih SK surat gitu sampai beberapa kali. Itu kan sosialisasi yang kayak gitu. Tapi tuh nggak jelas ini tuh penggusuran yang mau dibuat apa, proyeknya dari siapa. Awalnya tuh kan nggak tahu, ya, proyek dari siapa, itu tuh nggak jelas. Terus kadang jengkel saya bener ini sama anak satu bahkan ini. di sekitar ini nih dikirim 3 preman, ya, dari Pemda tuh apa gitu. Nah, di situ tuh ngomong kalau misalnya harus cepat-cepat pergi dari situ, terus juga bilangnya nggak ada kompensasi. Mulai dari situ aku berani untuk bikin video kayak gitu, soalnya aku gimana sih cari cara biar notice gitu. Soalnya sebelumnya papaku juga sama lingkungan sekitar tuh udah nyari cara biar ke notice, udah datang ke gedung. Iya, bukan Pemda, ke gedung Bupati di Jawa Barat atau di Bekasi gitu, ya, ya. Cuman kurang ada respon. Suratnya katanya cuma nyampe udah dipegang, cuman belum nyampe ke bagian atas. Itu preman maksudnya ada intimidasi gitu? Iya, ada intimidasi. Bilangnya sih waktu itu aku kurang terlalu jelas, ya, soalnya aku posisinya lagi belajar. Yang diintimidasi itu kakak sama. Lanceng. Iya, bukan diancam sih, lebih ke ngasih peringatan. Cuma peringatannya itu agak sedikit kasar, ya, soalnya kan badannya kan gede-gede, ya.
ya berarti gede-gede rumahnya ini kan. Terus agak-agak melotoh, jadi bahasa-bahasanya itu kan agak-agak Kasar nggak? bukan kasar, kayak Kasar. sedikit membentak kan. Ada bicaranya tinggi dia. Intimidasi itu maksudnya berupa apa gitu? Verbal. Ya verbalnya tuh maksudnya harus cepet pergi dari sini atau apa gitu? Enggak sih, Ada ancaman fisik gitu nggak? enggak. Lebih ke ngasih tahu kalau penggusuran ini kan papaku kan bertahanin musyawarah ya, maksudnya bukan musyawarah ya, lebih ke tujuan ini sebenarnya apa ya? apa, iya gitu. Cuman ya kita kan disuruh dari yang Freeman ini kan ngomongnya kita kan disuruh dari atasan untuk melaporkan surat. Kalau misalnya bapak mau musyawarah juga ya percuma. Bapak kan sini tinggal di sini kan udah 20 tahun yang lalu, maksudnya udah 20 tahun. Bertahanin apa? Oh gitu. Masih diusir gitu ya? Diusir. Kan kita nggak bertahan kan, cuman kita kan minta hak kemanusiaan. Masa kita mengusir kayak hewan gitu kan? Mengusir kayak hewan disuruh pergi tinggal pergi gitu, nggak ada kompensasi. Minimal sih adalah kejelasan gitu. Terus sekarang Mbak Aura setelah viral karena video yang kemarin itu apa yang Mbak Aura rasakan dan bedanya apa mungkin sekarang sama sebelum? Iya. Ini Mbak Aura kan soalnya Ada banyak sisi negatif sama positifnya ya. Oke. Tapi lebih banyak positifnya sih kayaknya ya. Lebih terkenal juga, terus ada followers juga, terus endorse juga masuk. Iya, dengan endorse kan kemarin rame ya. Boleh disebut ya soal bintang iklan talent pinjol ya, pinjaman online itu kan viral kan. Itu apa namanya? Memang ini perdebatan sih. Mbak Aura itu gimana ceritanya bisa jadi Memang iklan. bintang Itu iklan? kan sebelum viral ya. Betul. Mana netizen ya kita nyari-nyari kan. Iya betul. Itu nyari-nyari itu, sedangkan saya pribadi itu juga nggak tahu videonya kapan diupload. Nah, tiba-tiba tahu ini udah viral. Nah, tapi itu tahun ini. Terus di sekolah berarti? Udah lama. Itu masih kelas berapa tuh? SMA kelas 2, kelas 3 udah mulai masih sekolah nanti ya? Jadi talent bintang iklan Udah lama sih. udah lama ya. Apa namanya main sinetron? Main sinetron. Kan ada juga bilang tuh orang main ini Mbak Aura bukan gitu ya. Iya. Betul. Itu sempat main berapa kali stripping gitu, figuran atau pemeran apa? Boleh cerita? Nah, itu tadi ya, saudara ya. Jadi katanya si Aura Cinta ini mengatakan kalau Kang Deddy Mulyadi itu tidak manusiawi, ya. Jadi kebijakan gubernur itu tidak manusiawi karena tidak memanusiakan manusia. Tidak ada sosialisasi, tidak ada musyawarah kepada para masyarakat atau warga yang tinggal di bantaran sungai tersebut. Terus kalian percaya dengan ucapan si Aura Cinta? Tentu saja kalau saya pribadi tidak akan percaya. Kan udah bilang tadi kan, hari ini A, besok B, besoknya lagi C, besoknya lagi D sampai Z. Orang ini memiliki statement, memiliki pernyataan itu berubah-ubah. Dia bilangnya diusir oleh preman. Kenapa pada saat berdialog atau berdiskusi dengan Kang Deddy Mulyadi tidak diadukan gitu loh? Itu kan pada saat berdialog itu kan si Aura Cinta ini kan udah itu kan, udah pindahan termasuknya kan, termasuk udah membayar uang kontrakan, uang sewa rumah itu. Kan udah dikasih 10 juta itu, berarti udah pindahan kan? Kenapa pada saat berdialog tidak laporan kepada Kang Deddy Mulyadi, kepada Bapak Gubernur Jawa Barat? Kenapa laporan? Kenapa ngecapraknya sekarang posisinya di sini? Kemarin, yang lucu lagi ya, kemarin di video saya membahas tentang Aura Cinta juga, ya. Kalian lihat aja scroll ya video saya yang kemarin. Aura Cinta katanya diancam, ya, lewat pesan, ya kan? Kemarin kan? Sekarang bukan lewat pesan lagi, diancamnya, tapi diancamnya dengan orang yang mendatangi preman lah intinya ya, yang berbadan-badan besar. Nadanya katanya tinggi bicaranya. Yang jadi pertanyaan itu, kenapa Aura Cinta itu tidak mengadu kepada Kang Deddy Mulyadi, kepada Gubernur Jawa Barat pada saat dia berdialog? Itu loh. Kan Kang Deddy Mulyadi baru kemarin, ya,
sebelum berdialog dengan aura cinta ini menggelar apel gabungan, menggelar apel besar, menggelar apel akbar kemarin, ya. Terkait apa? Anti premanisme di Jawa Barat. Betul kan? Kalau aura cinta posisinya benar-benar terancam, benar-benar diancam, ya. Yang katanya ada preman yang mendatangi, badannya besar-besar, keker, ya. Terus nadanya tinggi. Kenapa pada saat berdialog dengan Kang Deddy Mulyadi, si aura cinta tidak mengadu kepada Kang Deddy Mulyadi? Benar apa salah? Makanya saya nggak percaya dengan ucapan anak ini. Dia mau ngomong ngecaprek apapun, ya, saya nggak percaya. Dan kalian pun warga Jawa Barat, ya, warga Jawa Barat maupun warga di luar Jawa Barat nggak usah percaya dengan ucapan aura cinta ini, orang satu ini. Sudah jelas-jelas Kang Deddy Mulyadi itu membuka layanan aduan anti premanisme. Kalau ada sesuatu yang berbau premanisme bisa diadukan kepada layanan tersebut. Itu di setiap kota, di setiap kabupaten itu ada layanan aduan anti premanisme itu. Nah, jadi di sini paham kan? Kenapa saya tadi bilang aura cinta itu sekarang A, besok B, besoknya lagi C, besoknya lagi D, besoknya lagi Z lah, gitu, ya. Ah, tapi nggak cuma itu, ya. Videonya masih ada. Kita tonton lagi sedikit ya, sedikit lagi kita tonton, nggak usah banyak-banyak lah. Nanti kita tanggapi lagi ya. Ini dia cuplikan videonya. Soal kebutuhan di situ ada ikut beberapa di episode. Tentu ya. Iya. Itu yang buat menjual itu sebenarnya kan aku kan kebetulan talent ya. Jadi itu aku tuh juga ya namanya talent kan melaksanakan Profesional ya. sesuai prosedur ya. Jadi tahunnya ini tuh dikasih skrip terus sesuai kalimat-kalimatnya terus ya udah diambil videonya. Cuma masalah sebelumnya tentang penjual itu aku nggak tahu. Oh, jadi dari masa itu buat perusahaan apa? Aku nggak tahu. Cuma di tappingnya jadi di recording aja, dikasih skrip. Iya, gitu aja. Cuma aku nggak tahu ini apa juga aku nggak tahu. Ya, Sebenarnya proses rekrutan tentang iklannya gimana? apa audisi gitu? Audisi apa Itu ya soal jobnya belum sih sama Itu manajernya kan? Oh, ini kan sebenarnya kalau pinjol pun perusahaan yang resmi juga banyak ya, ada yang sudah ada izin OJK dan segala macam. Memang pinjol itu stigma negatif untuk soal pinjol. Tapi yang berizin juga banyak lah brand-brand yang resmi dan boleh berbisnis soal pinjol. Tapi yang paling worth it nggak sih dengan bulian itu apa? wah banyak ya? sampai itu ya banyak Coba banget paling apa yang paling itu? Ada yang paling nggak bisa? sampai sekarang sih masih ada kalimat-kalimat yang dikirim itu nggak pantas ya. ODM ya? Iya dia. ODM. Terus ada juga yang Makeup artis ya. Oh, langsung. Oh ya? Oh, dia aja dibunuh. iya cuman Kata-kata kira-kira kalau ini gimana kata-kata persis? kata-katanya kalau misalnya kayak gue laki-laki dia nggak usah hidup gue bantuin nggak gitu sedikit ancaman dulu ya Iya, mau gue bantuin enggak? Pernah lapor nggak itu? Apa dibiarin aja? dibiarin karena aku yakin orang kayak gitu nggak bakal ngelakuin secara real sih cuma sebagai ancaman aja biar aku tuh nggak terlalu banyak ini di media sosial nyari muka kayak gitu. Tapi gue bilang sama bapak ibu ada ancaman gitu. Enggak, baru ini baru ngomong. Mereka nggak aduh gue. Waduh, ibu juga diancam. Ada ini nggak misalnya peningkatan atas kewaspadaan lah, dia jaga gitu. Melihat ada bully yang berujung ancaman dia ketakutan gitu, minta siapa suruh nambahin pengamanan itu bodyguard atau polisi gitu. Iya ada jadi kalau misalnya dia keluar tuh agak takut ya biar tutup jadi pakaiannya pakai tutup lama pakai masker gitu enggak soalnya takut soalnya waktu itu aku pernah kan keluar ya cuma sama mama nih kelas sebentar doang aku pakai baju biasa cuma itu pakai masker dan itu ada yang di email bilangnya tadi gue mau keluar tuh kayak gundul gitu itu ada yang berarti ya cuman aku nggak tahu ini di rumah sekitar atau siapa Dikenalin ya, Iya, bisa betul. dikenalin. Alisnya kalau nggak mata, ini orang gitu. Iya, kalau udah pakai masker ya. Topi dong, topi, masker, kacamata hitam tuh. Tapi Laura kalau sama Pak Gubernur sendiri ada sakit hati nggak sih? Kemarin kan sempat
Maksudnya ya agak panas gitu ya debatnya ya. Ada nggak? Ada. Oh ada. Ada. Masalahnya kan aku kan datang ke situ kan mau bahas penggusurannya, terus tiba-tiba malah kebahas wisuda, dan itu kan kamera ya, aku pikir tuh buat data pribadi, nah ini dihapus. Emang di awal nggak bilang ini mau di-upload buat konten saya gitu channel itu. Enggak ada konfirmasi kalau misalnya udah upload di YouTube. Tiba-tiba tahunya pagi-pagi dikabarin sama mama sama papa, yuk ini viral, lagi dua kali, dihujat lagi dua kali. Yang pertama yang konten di lokasi penggusuran itu ya, yang viral. Iya itu yang viral pertama itu. Terus yang kedua wisuda itu. Alibinya ya, aduh. Iya. Soal Ini itu. orang. Memang justru yang soal wisuda yang ini Iya betul. ke mempertahankan mendapat wisuda itu. Bagaimana perkataan Pak Gubernur yang bikin Mbak Ura mungkin ngerasa kurang berkenan atau gimana? Yang waktu ditembak, kamu miskin tapi jangan bisa kaya. Apa ini apa ya? Kira-kira yang itulah ya mungkin. Itu di situ posisinya aku udah hampir menangis sampai ketahan. Tapi jangan jangan menangis gitu. Kuat juga kan ya. Belum tentu saya kuat kalau di posisi dia loh. Masa saya umur saya masih main-main. Tapi setelah dialog itu di apa namanya di luar kamera mati segala macam, ada obrolan nggak sama Kang Deddy? Ada pulang gitu aja semua. Enggak ada sama sekali. Jadi kan terakhir kayaknya kalau nggak salah ya, dari aku ngeliat dari video TikTok ya, ada dia yang ngambil, katanya aku nggak bisa salaman ya sama Pak Deddy ya. Nah itu Pak Deddy itu langsung pergi. Oh memang beliaunya juga seperti. Ini sekali klarifikasi nih rekan-rekan pers ya. Bukan nggak mau salaman ya, Ya. karena Kang Deddy-nya langsung pergi. Ya. Jadi gini ya, saya tanggapi ini. Tadi sudah kita bahas ya terkait Satgas Anti Premanisme ya. Jadi sebenarnya itu di Jawa Barat itu Kang Deddy Mulyadi itu sudah menerapkan yang disebut Satgas Anti Premanisme atau layanan aduan tentang premanisme ya. Jadi seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya, si Aura Cinta ini bilangnya ada sakit hati dengan Kang Deddy Mulyadi. Terkait apa? Terkait kalau dialog dengan Aura Cinta itu tidak ada izin, ya gubernur itu nggak izin dulu sama Aura Cinta, terus tahu-tahu diposting katanya. Sebenarnya seperti ini, buat Aura Cinta ya, Kang Deddy Mulyadi itu sebenarnya orangnya terbuka, ya. Apapun bentuk masalah, apapun bentuk anggaran, apapun bentuk kerjanya, apapun bentuk program kinerjanya, dan apapun bentuk kebijakan-kebijakannya, itu bukan di privat, tapi di-share di publik. Paham nggak dari sini? Jadi kalau seandainya Aura Cinta sakit hati sama Kang Deddy Mulyadi gara-gara kalimat ya, kamu miskin tapi sok kaya katanya, Kang Deddy Mulyadi tidak akan mungkin mengucapkan kalimat tersebut kalau Anda itu nggak ngeyel, gitu loh. Anda itu orangnya ngeyel, ya. Anda mempertahankan pendapat Anda, tahu kan? Terus Anda bilang, kirain mau membahas tentang penggusuran yang ada di ini sama Kang Deddy Mulyadi, ternyata membahas tentang wisuda lah. Kan speak up Anda juga membahas tentang wisuda juga, gimana Anda ini? Kenapa Anda nggak berpikir jauh sampai situ? Wajar dong kalau seluruhnya dibahas sama Kang Deddy Mulyadi. Dari Anda tinggal di bantaran sungai, Anda juga itu udah melanggar yang katanya udah 20 tahun tinggal di bantaran sungai itu. Itu udah melanggar. Kalau sama pemimpin-pemimpin yang lain belum tentu itu. Dikasih uang buat ngontrak, dikasih uang buat pindah. Tapi sama Kang Deddy Mulyadi, uang kontrakan dikasih, ya, buat pindahan dikasih. Kurang gimana coba? Seperti itu masih ngeluh. Kang Deddy Mulyadi ngasih uang itu bukan uang sedikit loh, banyak, 10 juta. Dan Anda bilang 10 juta itu katanya cukup buat pindahan aja. Berarti kalau kayak gitu ya, keluarga Anda itu keluarga boros. Bener, omongan Kang Deddy Mulyadi gak salah. Anda itu miskin tapi sok kaya.
Ya, nggak salah omongan Kang Deddy Mulyadi itu. Tidak ada satupun kalimat yang salah yang sudah terucap dari mulut Kang Deddy Mulyadi. Nggak ada yang salah. Emang bener, Anda itu miskin tapi sok kaya. Masa uang 10 juta yang harusnya bisa buat bayar kontrakan, kok Anda hambur-hamburkan katanya cuma cukup buat pindahan? Kan lucu. Saya pribadi, pindahan rumah ya. Pindahan rumah. Nyewa contoh ya. Nyewa mobil buat angkut-angkut barang. Itu paling mentok habis cuma berapa? 500.000 untuk pindahan. Tapi Anda kemarin bilangnya apa? Masih ada kok di video saya kemarin. Anda bilangnya apa? Uang 10 juta itu cukup untuk pindahan doang. Berarti emang Anda itu termasuk golongan orang-orang yang boros. Anda dan keluarga Anda itu. Yang pertama, keluarga Anda itu boros. Yang kedua, Anda itu termasuk golongan miskin tapi sok kaya. Yang ketiga, ucapan Anda semuanya bullshit, bohong, dusta. Paham? Sampai sini. Nggak ada benernya sama sekali ucapan Anda itu. Makanya wajar kalau netizen-netizen pada ngehujat Anda, ya wajar. Ya. Harusnya Anda dihujat sama netizen, Anda itu berpikir, oh berarti saya itu harus lebih baik lagi dari sekarang. Untuk besok, saya harus lebih baik lagi dari sekarang. Itu loh. Harusnya berpikirnya seperti itu. Tapi yang gua lihat ya, lu itu dihujat sama netizen malah tambah jadi. Dibilang pinter, kata siapa lu pinter? Itu loh. Dibilang blow on, lu nggak terima. Ya kalau gua sih secara pribadi, gua pengen ketawa, ya. Gua pengen ketawa terus terang aja. Tapi ya udah. Gimana lagi gitu loh. Makanya untuk lu ya, Aura Cinta, ya. Ini gue kasih masukan ya buat lu. Yang pertama, dari ucapan lu itu ya, dari mulutmu itu jangan jadi orang yang mencela-mencela. Paham nggak? Karena yang gue lihat, lu itu sekarang A, besok B, besok lagi C, besok lagi D, besok lagi Z. Itu ucapan yang terucap dari mulutmu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau lu posisinya tidak mau dihujat sama netizen, lu nggak usah mengkritik-kritik kebijakan yang sekiranya bernilai positif. Kebijakan Kang Deddy itu semuanya bernilai positif, tidak ada yang bernilai negatif. Ya, Anda dan keluarga Anda sudah melanggar. Dengan tinggal di bantaran sungai dan itu merupakan tanah negara, Anda sudah melanggar. Untung Anda dikasih uang buat pindahan, buat ngontrak. Ya, coba kalau pemimpin yang lain belum tentu sebijak seperti Kang Deddy Mulyadi. Yang melanggar siapa? Yang menanggung beban siapa? Belum tentu seperti yang ada di Mulyadi. Nah, jadi seperti itu ya. Makanya buat Aura Cinta, kalau diundang lagi di podcast orang ya, sebelum ngobrol dipikir terlebih dahulu pakai ini ya, pakai otak ya. Nah, sekian, terima kasih.